Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 29 Maret 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan boleh namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 29 Maret 2023. 24 ya, 2024. Oke, aku lihat di sini masih ada red flag yang dia miliki. Jadi atau mungkin selama ini dia itu punya red flag ya, entah apa red flagnya. Dan aku lihat di sini kamu pun tahu kok apa itu red flag yang dia miliki. Nah, dia ini ingin balik lagi ke kamu, ingin datang lagi ke kamu, seperti itu. Aku lihat di sini ya, dia ingin sekali datang kembali ke kamu karena gini, menurut dia berada di dekat kamu itu sudah membuat dia merasa bahagia gitu loh. Membuat ada di samping kamu itu membuat dia merasa nyaman, tenang, seperti itu. Aku lihat di sini ya. Dan bahkan aku lihat juga di sini dia merasa kayak apa ya, diperhatikan ya. Ada rasa gembira juga yang dia rasakan ketika dia bersama kamu. Bahkan di sini aku lihat ada ikatan secara spiritual yang dia rasakan ya ke kamu, dan dia lakukan ke kamu melalui afirmasi, doa, visualisasi, seperti itu. Sehingga inilah yang membuat dia itu memang belum bisa untuk melepaskan kamu atau move on atau merelakan kamu ya, karena sejujurnya masih ada keinginan dari dia untuk memiliki kamu. Bahkan dia akan melakukan visualisasi, afirmasi, dan doa kepada semesta meminta kamu untuk bisa dipersatukan kembali, seperti itu. Jadi memang dari si dianya ya yang menginginkan menginginkan ini untuk tidak berakhir gitu. Kenapa? Karena di sini memang dia menginginkan kamu satu-satunya, the one yang dia yang dia inginkan, yang dia ingin miliki, seperti itu ya. This could be the one for them, ya. Bagi mereka gitu ya, bagi dia gitu ya, kalau aku lihat di sini. Jadi dia itu merasa bahwa kamu satu-satunya yang dia cintai, yang dia inginkan, yang dia miliki, dan yang dia mau, seperti itu. Bahkan aku lihat di sini akan ada sesuatu yang akan segera terungkap atau terkuak atau terselesaikan di antara kalian. Mungkin selama ini dia menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan rahasia ya, menyembunyikan rahasia, dan ini akan terkuak, akan terbongkar sebentar lagi gitu. Ya, setelah apa yang terjadi di antara kalian, perpisahan ini terjadi, dia sekarang tahu ya bahwa dia telah kehilangan segalanya, termasuk kepercayaan darimu. Terus itu kehilangan kamu, kehilangan semuanya, harta benda ya, entah apa yang pernah dia lakukan. Intinya nih, ketika dia sudah berpisah dengan kamu, dia tuh kayak semacam dapat karma gitu loh dari tindakan dia ke kamu dulu ya. Apa yang dia pernah lakukan ke kamu waktu dulu, itu kayak dia mendapatkan karmanya gitu ya. Terus itu apalagi di sini kan mungkin sebenarnya bukan akan segera terungkap, atau mungkin sebenarnya di sini sudah terungkap. Soalnya di sini ada finding out the truth crush me. Jadi setelah apa yang terungkap
dari kamu ya, yang terungkap intinya sudah terungkap lah ya oleh kamu seperti itu justru menghancurkan dia saat ini. Kenapa? Yaitu mungkin ada suatu rahasia yang memang dia benar-benar sembunyikan dan dia benar-benar jangan sampai kamu tahu, dan itu mungkin masalah yang cukup besar sehingga ketika kamu tahu udah hancur dia gitu. Entah apa, mungkin perselingkuhan ya, entah apa, menyembunyikan jati diri dia sebenarnya. Akhirnya ketika terbongkar ya dia akhirnya kamu meninggalkan dia karena kamu sudah terlanjur kecewa atau bagaimana. Ya intinya apapun yang selama ini dia sembunyikan dari kamu, aku rasa itu sudah terbongkar olehmu dan ya dia merasa hancur. Bahkan aku lihat di sini dia sulit sekali untuk bisa tidur. Ya, dia selalu terbangun dari tidurnya. Ya, kalau aku lihat di sini dia kayak nggak tenang tidurnya. Dia selalu kayak tidurnya itu kayak tahu nggak sih tidur rem. Nah, ya jadi kadang kan tiba-tiba kaget terus kepikiran kamu kayak gitu. Ya, jadi tidurnya itu nggak nyaman, nggak tenang kayak gitu loh. Ada satu kata-kata atau kalimat yang pernah dia ungkapkan ke kamu dan mungkin itu juga yang menjadi salah satu penyebab kenapa kamu kecewa atau sakit hati terhadap dia dan memilih untuk meninggalkan dia atau pergi dari dia. Karena yaitu kata-kata itu, dan aku lihat di sini dia menyesali telah mengutarakan kalimat itu atau kata-kata yang pernah menyakiti kamu itu, dan dia berharap itu bisa dia tarik kembali gitu loh. Dia benar-benar malu sama kamu, dia merasa bersalah sama kamu ya. Dia merasa apa ya, kayak itu tidak pantas gitu dia lakukan ke kamu gitu ya. Untuk saat ini walaupun kamu melihat dia kayak dia baik-baik saja, dia kayak bahagia aja di luar sana gitu ya tanpa kamu. No, sebenarnya tidak. Dia tidak seperti itu. Justru malah sebaliknya. Dia justru malah kesepian, sedih, sendirian, hancur. Ya hancur, entah hancur hatinya, hancur hidupnya, karirnya, keuangannya. Pokoknya hidup dia hancur kalau aku lihat di sini ya. Mungkin memang orangnya pintar memanipulasi keadaan atau memanipulasi diri sehingga terlihatnya kayak fine-fine aja, kayak baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Bahkan aku lihat di sini dia sering melihat kamu kayak ada di mana-mana gitu loh. Kamu kayak ya bisa dibilang kayak dia itu ngehalu lah ya. Kamu ada di mana dia di situ ada dia, di situ juga ada kamu gitu loh. Ya jadi kayak ngehalu. Oke, I wish you were here with me, kata dia. Aku berharap kamu di sini bersamaku. Jadi ini benar ya, kamu dengan dia memang sudah berpisah, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak ada pertemuan ya, sudah tidak terikat dalam suatu hubungan ya. Jadi intinya kalian tidak bersama di sini. Dia berharap saat ini kamu bisa bersama dia. We're meant to be together. I will wait as long as it takes for a shot with you. Oke, dia menurut dia kita itu sudah ditakdirkan ya, antara kamu dengan dia itu sudah ditakdirkan. Kalian sudah dijodohkan bakalan bersama kayak gitu ya. Tapi cuman kan keadaannya memang belum terjadi atau belum terrealisasi. Maka dari itu kata dia, aku yakin kok, aku percaya bahwa kita memang ditakdirkan, tapi mungkin saat ini belum aja, dan aku akan menunggu takdir itu akan terrealisasi seperti itu sampai kita bisa berfoto bersama ya, bersanding di pelaminan seperti itulah, ada pertemuan secara fisik atau bagaimana. Intinya dia akan tetap menunggu takdir itu akan bekerja di hubungan kalian, akan datang di hubungan kalian seperti itu. I was selfish and stuck in my ego. Dia tahu dia selama ini tuh egois banget sama kamu, dan sekarang dari keegoisannya inilah dia akhirnya menemukan bahwa dia benar-benar hancur gara-gara keegoisan dia ya. Dia merasa bahwa dia benar-benar sudah tidak bisa lagi melakukan apapun, bertindak apapun terhadap kamu karena keegoisan dia selama ini terhadap kamu. Dia takut banget akan kamu
tolak atau akan kamu tinggalkan. Sejujurnya ya, dia tuh takut banget. Jadi aku lihat kenapa dia mengafirmasi kamu, kenapa dia berdoa kepada semesta, ya ini karena dia takut dia akan kehilangan kamu, karena memang dia menginginkan kamu di sana ya. This could be the one, kamu satu-satunya yang ingin dia miliki, yang dia inginkan, yang dia mau, seperti itu. Jadi makanya di sini dia, karena dia nggak bisa melakukan apapun ya, karena mungkin jalannya sudah terblokir atau sudah terjadi sesuatu sehingga dia tidak bisa bergerak dengan bebas ke arah kamu. Makanya ya jalan satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah berdoa, meminta kepada semesta untuk dipersatukan kembali. Itu jalan tercanggih ya yang bisa dia lakukan, dan itu jalan satu-satunya yang bisa merubah segalanya gitu. I sabotage our connection because it was too intense. Mungkin selama ini dia tuh ada ketakutan tentang sebuah relationship ya. Jadi gini, lebih ke kalau semakin intens hubungan, dia akan semakin takut. Bisa jadi dia ini orang yang pernah ditinggal waktu sayang-sayangnya. Jadi sehingga kalau misalkan semakin intens, dia ke-trigger dengan itu. Bukan dia takut sama relationshipnya, enggak, tapi ketika hubungan ini semakin intens, itu yang dia takutkan. Takut makin ada obsesi, bisa jadi ya kalau misalkan dia tidak pernah ditinggalkan oleh pasangannya waktu lagi sayang-sayangnya, mungkin dia takut diobsesiin, takut diposesifin atau gimana. Ya intinya dia takut kalau hubungan ini tuh semakin intens, dia akan semakin entah terluka, semakin ke-trigger atau bagaimana gitu ya. Jadi gara-gara triggernya, gara-gara ketakutannya inilah yang akhirnya membuat hubungan kalian dia sabotase atau ya dia hancurkan gitu ya. Okay, Ace of Cup. Jadi dulu awal mula kalian bertemu tuh ya sebenarnya dari orang asing terlebih dahulu ya, terus tuh kenalan, abis itu nggak langsung apa ya, nggak langsung pacaran gitu, enggak, atau langsung ada hubungan, enggak, tapi kayak sudah mulai ada rasa serk gitu ya, ada rasa fresh dalam romansa, kalian berteman dulu. Nah, seiring berjalan waktu, barulah di sini bertransformasi ya. Kalian itu mulai adanya perubahan dari perasaan, sikap, tingkah laku ya. Nah, jadi di sini kalau aku lihat memang hubungan kalian itu benar-benar fresh, bukan karena dibantu oleh seseorang, tapi memang dari kaliannya ya dulu itu yang memang memulainya. Jadi perkenalan dengan seseorang, kemudian jadi teman ya, ada perasaan yang apa ya, kayak tertarik, fresh gitu ya, ada sesuatu, mungkin kamu menemukan sesuatu yang belum pernah kamu jelajahi atau belum pernah kamu rasakan bersama orang lain. Nah, ketemunya di si dia ini, jadi kamu ngerasa kayak wah, ini percintaan yang fresh nih, perasaan yang fresh gitu ya. Menarik. Jadi ya udah, kalian berteman, seiring berjalannya waktu baru bertransformasi, ada step by step perubahan yang terjadi di hubungan ini. Baru disitulah timbul adanya rasa cinta ya, ada rasa ingin memiliki, posesif, obsesif, nah seperti itu. Kalau aku lihat, tapi banyak sekali halangan ya di antara kalian. Gini, sebenarnya si dia ini sempat ya mengusahakan hubungan ini. Cuman setiap dia mencoba untuk mengusahakan hubungan ini tuh kayak selalu menemukan kegagalan atau selalu menemukan titik apa jalan buntu untuk bisa hubungan ini terrealisasi dengan langgeng, dengan baik gitu ya. Entah apa yang terjadi, tapi kayaknya nggak pernah berhasil usaha yang selalu dia usahakan. Sempat dia ini sampai putus asa, kayak udahlah, kayaknya memang hubungan ini tuh kayak nggak bisa lah dipertahanin, atau kayaknya mungkin kita memang bukan takdirnya. Sempat dia putus asa, tapi di satu sisi dia juga
kayak mendapat ilham atau pikiran gitu ya, bahwa ya semua itu pasti harus ada pengorbanannya gitu ya. Ya akhirnya di sini dia nggak jadi tuh, nggak jadi apa ya, menyerah begitu saja. Jadi ya aku lihat di sini dia sadar bahwa segala sesuatu itu kalau kita mau memilikinya maka kita harus memperjuangkannya. Jadi di saat itu hubungan kalian aku lihat memang sering on off ya. Ya ini karena ini ketika diusahakan gagal, tapi ketika menyerah ada perasaan bahwa semua harus di apa itu namanya, diperjuangkan. Nah, seperti itu aku lihat di sini. Jadi hubungan itu on off terus sering aku lihat di sini. Apalagi di sini kalau aku lihat memang ada pihak ketiga yang tidak merestui hubungan kalian. Ini bisa dari keluarga atau orang tua ya. Mungkin di awal kalian saat kenalan, saat dekat itu kayak udah percaya diri gitu ya, percaya diri, bahkan kayak udah siap gitu untuk menghadapi halangan rintangan. Tapi ketika dia menemukan penolakan dari keluarga, entah keluarga dia atau keluarga kamu atau orang tua dia, orang tua kamu, di sini dia menciut. Ya, ketika kamu meminta kepastian, dia malah kabur, dia malah lari. Makanya hubungan kalian juga jadi on off terus. Tapi ketika dia lari ya, entah selang beberapa lama, taunya dia datang lagi. Kenapa dia datang lagi? Karena sebenarnya di sini dia masih memiliki ketertarikan sama kamu. Ya, masih ada gairah sama kamu. Kenapa seperti itu? Ya, karena dia memang tertarik dan suka sama kamu. Terus itu dia merasa ketika setiap dia bersama kamu, dia itu merasa bahagia. Apalagi kalau misalkan dia dalam keadaan terpuruk ya, setiap dia dalam keadaan terpuruk, dia datang lagi ke kamu, dan itu dia mendapatkan kayak apa sih namanya, penghiburan ya, diperhatikan, disayangi oleh kamu, seperti itu, sehingga dia merasa bahagia. Cuman kalau ditanya tentang komitmen, belum. Nih ya, orang ini belum berani untuk berkomitmen. Ya, memang belum ada pemikiran untuk berkomitmen aku lihat. Ya, belum ada berkomitmen. Bahkan sampai terakhir kali ya kalian kemarin bersama, itu aku lihat memang belum ada niatan dari dia untuk serius berkomitmen, belum. Nah, kemudian di sini ada Ace of Wands. Ya. Em, Bisa jadi nanti dia akan datang lagi. Ya, dia akan datang lagi. Bahkan di sini dia akan kayak apa ya? Kayak menunjukkan bakalan bakalan memperjuangkan kamu ya, atau memperkuat hubungan di antara kalian seperti itu, atau melangkah 2 kali lebih besar dari status atau situasi hubungan kalian yang kemarin. Kalau misalkan kemarin baru PDKT-an gitu ya, mungkin ini nanti akan apa? Mungkin akan bertemu secara fisik atau pacaran atau bahkan tunangan, seperti itu ya. Intinya akan ada langkah besar yang ingin dia lakukan ke kamu. Pertemuan fisik atau bertemu orang tuamu, keluargamu, atau mengutarakan perasaan dia sesungguhnya sama kamu, atau bagaimana. Tapi ini ada langkah besar yang ingin dia lakukan ke kamu. Dia tahu ya hubungan ini tuh sebenarnya memang udah di ujung jurang ya. Bentar lagi benar-benar yang sudah, atau mungkin ini sebenarnya sudah hancur lah ya. Intinya itu ini nih sudah seperti gelas yang sudah retak ya, disenggol dikit udah hancur gitu. Tapi herannya si dia ini, walaupun dia tahu hubungan ini tuh sudah diambang kehancuran, bahkan mungkin sudah hancur, dia masih tetap ingin memegang teguh hubungan ini. Dia tidak mau melepaskannya. Jadi seperti memegang gelas yang sudah retak ya. Semakin dia kencang menggenggam hubungan ini, maka dia yang akan terluka gitu kalau aku lihat di sini ya. Kenapa seperti itu? Dia tidak mau melepaskan kamu karena di sini dia ingin mencoba lagi untuk memulihkan koneksi keadaan hubungan kalian seperti sebelumnya ya. Terus itu juga
aku lihat di sini dia ingin mengubah hubungan kalian ini agar tetap utuh kembali gitu loh. Intinya ya kayak memperbaiki hubungan lah ya, memperbaiki apa yang sudah hancur selama ini. Nah, ingin dia tata kembali. Ingin dia bentuk kembali secara utuh kayak gitu ya. Kayak gelas yang sudah retak dia mau lem kembali atau dia apa ya? Buat jadi utuh seperti dulu lagi kayak gitu. Aku lihat di sini. Dan apa ya? Kalau aku lihat memang sulit sebenarnya bagi kalian jika memang kalian akan bisa jika kalian memang ingin kembali lagi. Kenapa? Karena hubungan ini tuh benar-benar sudah berubah dan memang harus berubah gitu. Jadi kalau misalkan memang kalian mau sama-sama bersama ya, maksudnya kalian mau bersama kembali dari kedua belah pihak, maka ini harus dimulai dari nol lagi, semuanya dari nol. Kalian harus lepaskan rasa sakit hati, kecewa, yang toxic atau red flag itu. Siapapun yang di sini red flag, dia yang red flag itu juga harus berubah total. Ya, yang misalkan tukang selingkuh, no, jangan ada perselingkuhan lagi. Bohong-bohong, no, jangan ada bohong-bohong. Intinya ini dimulai dari nol yang bersih. Jadi kayak gelas yang sudah retak, kalau dilem pun gak akan bisa utuh sempurna, maka dari itu harus dileburkan kembalikan dengan api, baru dibentuk menjadi gelas yang baru. Sama seperti hubungan kalian, benar-benar harus dilebur, semuanya harus dihancurkan ya, rasa sakit hati, perselingkuhan, kebohongan, rasa kecewa, semuanya harus dileburkan dulu, dihilangkan dulu, dimaafkan, dan jangan mengulangi, benar-benar insaf, benar-benar bertobat. Nah, baru bisa dimulai gitu. Tapi kalau misalkan ini cuman untuk digenggam erat dan cuman untuk diperbaiki pada poin-poin tertentunya saja, aku lihat itu nggak akan terlihat sempurna, nggak akan terjalin ya, lebih tepatnya, karena ini kan suatu hubungan ya, nggak akan terjalin dengan intens dan akan konsisten gitu. Ya sama kalau gelas yang cuman kita lem ya, sewaktu-waktu ketika serpihan itu kesenggol juga pasti akan jatuh lagi, pasti akan pecah lagi gitu ya. Jadi benar-benar harus dilebur kalau kalian masih mau. Tapi kalau enggak ya memang karena ini hubungan sudah hancur sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan mau dilebur berarti memang benar-benar harus berubah secara signifikan, dan ini memang menyakitkan dan benar-benar butuh ekstra keinginan dari kedua belah pihak yang mau sama-sama memperbaiki diri gitu ya. Kamu yang sakit hati memperbaiki hatimu, reparasi tuh hatimu ya, jangan lagi ada benci, jangan lagi ada rasa amarah, jangan lagi curigaan ya. Nah, dia yang red flag harus benar-benar pure, nggak boleh selingkuh, nggak boleh berbohong, nggak boleh manipulatif yang seperti itu. Jadi keputusannya ada di kalian, silahkan kalian mau seperti apa hubungan kelanjutannya. Kalau aku lihat saat ini yang dia rasakan adalah dia ingin kembali lagi memperbaiki hubungan dengan kalian ya. Untuk caranya ya kalian harus bisa bicarakan baik-baik gitu ya. Kalau hanya cuma diperbaiki di poin-poin tertentunya saja, aku lihat masih akan gampang rapuh gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya bisa nama kamu, inisial nama dia, inisial nama kamu, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kalian kepada sesuatu yang berhubungan dengan kamu dan dia. Misalkan dia punya hewan peliharaan yang mungkin kamu juga sukai kayak gitu ya, pernah kalian urus bareng-bareng atau bagaimana. Intinya ini ada hubungannya dengan dia atau kalian berdua
gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.